Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, pada video kali ini sesuai dengan judul, saya akan memaparkan bagaimana jika saya seorang pekerja di luar bidang desain tapi ingin punya penghasilan dari desain. Soalnya banyak sekali yang memang di kondisi ini, jadi kondisinya adalah pekerja misalnya contoh di pabrik begitu ya, kemudian ada hobi untuk mengerjakan desain dan ingin punya tambahan uang gitu ya dari desain itu. Oke, kita langsung aja paparkan dari awal hingga akhir. Pastikan dulu semuanya kondusif, kopinya juga sudah ready karena pembahasan ini lumayan serius ya, jadi perlu disimak dari awal hingga akhir. Oke. Jadi ketika teman-teman kondisinya bekerja formal ya, tentunya yang terkendala adalah biasanya itu di waktu, itu sudah pasti karena kalian terikat dengan waktu yang ada yang diatur oleh perusahaan tersebut. Dan biasanya juga dari kasus ini banyak yang memang cari aman dulu di awal. Jadi memang ada harapan untuk bisa fokus cari income di desain grafis, tetapi masih ragu gitu bahwasannya karir ini apakah bisa menunjang kebutuhan hidup atau tidak. Soalnya apalagi keadaan ekonomi setiap orang berbeda-beda, biasanya ya ada yang memang cari aman untuk bekerja secara bulanan, digaji bulanan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya, dan juga nanti ada harapan juga penghasilan tambahan dari desain grafis. Nah, seperti itu biasanya untuk kondisi-kondisinya ya. Jadi anggapan aja kita sekarang kita breakdown untuk masalah waktunya dulu ya. Anggap saja teman-teman di sini bekerja secara formal itu eh, waktunya 8 sampai 17. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Itu selama 1 bulan untuk waktu kerja formalnya. Nah, itu kerja wajibnya misalnya itu di luar lembur begitu ya. Dan nanti anggap saja kita bisa mulai dari jam 7 sampai jam 10 begitu untuk memulai freelance atau sampingan, kerja sampingan dari desain grafis begitu. Nah, tentunya banyak sekali resiko yang akan dihadapi kalau teman-teman ingin double job seperti ini. Pastinya kekurangan waktu untuk di luar dari kebiasaan kerjanya begitu ya. Pastinya itu resiko utamanya. Jadi anggap aja kita mulai dari jam 7 sampai jam 10, ada sekitar 2 sampai 3 jam untuk bisa kita melakukan pekerjaan sebagai desain grafis, freelance desain grafis begitu. Nah, jadi kalau teman-teman kondisinya terikat oleh sebuah pekerjaan, kayak contohnya terikat oleh waktu begini, pastikan teman-teman jangan bekerja secara kontrak dengan klien ataupun menerima request pesanan yang ada deadline-nya. Itu jangan terlalu diambil banyak ya, sesekali boleh, hanya saja nanti itu berisiko besar. Soalnya kalau kita sudah menjalin kontrak dengan orang lain, misalnya dikasih tanggung jawab, dapat orderan untuk mengerjakan satu buah desain, misalnya anniversary klub motor ataupun klub mobil, yang dimana sudah ada tanggal pastinya desain tersebut kapan dipakai atau diproduksi. Nah, itu teman-teman terikat dengan waktu ya. Karena kondisinya teman-teman sudah bekerja dari pagi sampai sore, biasanya yang dikorbankan adalah kesehatan. Biasanya seperti itu. Khawatirnya ketika teman-teman menggunakan cara menerima order, itu khawatirnya adalah ada halangan di ini ya, ada halangan di tengah-tengah jalan, misalnya sakit lah atau memang enggak mood karena sudah seharian kerja. Jadi hindari tipikal kerja yang memang menerima orderan secara kontrak. Nah, lalu bagaimana solusinya supaya kita bisa tetap mendapatkan pendapatan dari desain kita tapi tidak menerima order? Nah, salah satunya adalah dengan join di Microstock ya.
Jadi microstock ini sebutan juga, nama profesinya adalah microstocker. Itu kita sebagai kontributor untuk mengisi di market ya. Ada beberapa, setidaknya ada 4 yang potensial yang juga saya masuki. Itu ada FreePic, Shutterstock, Adobe Stock, dan Factazy. Bagi yang belum paham microstock itu apa, gampangnya adalah marketplace atau tempat jualan desain ya, aset digital terutama, entah desain ataupun video dan lain sebagainya. Itu banyak sekali itu aset digital di sana. Nah, dan sifatnya adalah kita itu akan dibayar berdasarkan per download. Jadi bukan setiap laku satu desain kemudian desain kita laku semuanya itu langsung dapat uang sekali. Enggak, kalau microstock itu selagi desain kita masih ada yang download sampai kapanpun itu desain masih bisa menghasilkan. Namun kekurangan di microstock ini, harga per satu downloadnya atau royalti per satu downloadnya itu murah, sangat murah sekali. Di FreePic itu rata-rata 600 sampai 800 rupiah per satu kali download. Tapi kan lumayan ya, misalnya aset kita udah rame. Misalnya asumsinya kita punya aset 1000 aset di dalam FreePic-nya, kemudian per harinya ada yang download katakanlah 200 atau 300 kali download. Tinggal dikalikan 600 dikalikan 300 kali download, nanti ya jumlahnya dikalkulasikan dalam 1 bulan itu sudah lumayan cukup besar. Dan hampir semua microstock sifatnya seperti itu ya. Jadi pembagian hasil per satu kali download. Dari FreePic, Shutterstock, Adobe Stock, dan juga Factazy itu sistemnya sama. Nah, bagi yang tertarik, teman-teman bisa lihat juga videonya sudah banyak saya bahas di video-video sebelumnya. Cari aja di playlist ya, atau di beranda channel ini, ketik aja misalnya FreePic atau ketik aja Shutterstock. Saya sudah banyak bahas mengenai hal tersebut supaya teman-teman makin paham. Nah, kelebihannya adalah apa ketika kita join di microstock ini? Kelebihannya adalah kita tidak terikat dengan klien. Jadi kita bisa lebih fleksibel secara waktu karena tidak terikat dengan klien. Jadi kita bisa, misalnya memang lagi moodnya lagi bagus, pengen bikin banyak stok untuk diupload di FreePic ataupun di tempat lain. Nah, ya udah, berarti kita bisa produktif di sana. Dan nanti kita dapat uang dari mana? Dari yang sudah dibahas, yaitu dari setiap kali download gambar yang sudah ada. Oke ya, supaya biar makin jelas ya, di sini aku coba paparkan. Nah, kita masuk coba di FreePic-nya ya. Nah, coba kita masuk di FreePic-nya. Nanti di Shutterstock dan di tempat lain pun sama ya. Nah, jadi contoh ini misalnya teman-teman sudah punya akun di sini ya. Nah, akun ini filenya itu teman-teman hanya satu kali upload, dan setiap kali ada orang yang download, teman-teman dapat uang ya, berupa royalti sekitar 600 sampai 800 rupiah per satu kali download. Tapi gambar ini setelah di-download orang itu tidak hilang. Jadi sifatnya berkali-kali dan akan terus permanen ada di situ. Selagi masih ada yang download, kita masih punya pendapatan dari FreePic dan lain-lainnya. Sama aja ya sistemnya Shutterstock, yang lainnya juga sama. Jadi microstock ini membantu banget untuk teman-teman yang memang ada posisinya bekerja secara formal kemudian ingin punya pendapatan tambahan dari desain grafis ya. Itu microstock ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjutnya. Nah, kemudian ada juga yang premade artwork. Jadi artinya apa? Kita bikin satu desain, konsep bebas apa aja, kemudian kita jual berupa file desainnya itu eksklusif ataupun non eksklusif. Nah, ini juga sifatnya nggak terikat karena kita jualan produk ya, bukan produk sesuai dengan pesanan orang, melainkan desain kita berdasarkan ide kita yang kita jual di media sosial kita ataupun dimanapun, yang sifatnya ada dua, eksklusif ataupun non eksklusif. Itu bebas ya. Jadi yang eksklusif itu satu kali jual, kemudian yang non eksklusif itu kita bisa jual berkali-kali dengan desain yang sama. Itu ya. Kelebihannya juga sama. Kelebihannya adalah kita tidak terikat dengan orang lain. Jadi kalaupun sewaktu-waktu misalnya karena kita ada pekerjaan di luar dari desain,
itu slow respon pun tidak masalah ya, tinggal dikasih aja misalnya di WhatsAppnya, katakanlah misalnya pesanan atau pesan akan dibalas mulai jam sekian sampai jam sekian begitu, dan itu pun tidak merugikan konsumen, karena konsumen pun tidak terikat dengan waktu karena sifatnya adalah membeli desain yang sudah kita sediakan. Jadi bukan request ingin dibuatkan desain A, B, C dan lain sebagainya. Jadi nggak terikat dengan deadline gitu ya. Tentunya kalau untuk cara seperti ini ya ada yang lama, ada yang cepat, tergantung dari kualitas desain tersebut ya. Semakin desainnya memang banyak yang orang yang cari, tentunya ya makin cepat juga lakunya ya. Kalau kita main di Premade Artwork seperti itu. Ini udah kelar ya Premade Artwork ya. Nah kemudian bisa juga kita jualan bundle stok. Jadi maksudnya apa? Biasanya kita itu bikin satu stok, kemudian kita tawarkan ke orang-orang yang memang sudah join di Microstock sebagai kontributor. Nanti kita jual, ataupun ya kita jual ke sembarang orang aja yang ingin beli. Jadi bundle stock artinya apa? Misalnya kita bikin satu tema begitu ya. Misalnya yang sekarang lagi hype itu tentang tema Palestina, kita bikin satu tema Palestina, misalnya ada terdiri dari 5 sampai 10 desain, kemudian kita bundle, kemudian kita jual dengan harga sekian atau sekian. Nah, jual bundle stok juga sama. Nanti sifatnya bisa eksklusif ataupun non eksklusif. Kalau yang non eksklusif tentunya kita bisa jual berkali-kali, tapi harganya tidak mungkin lebih mahal dari yang eksklusif. Pembahasan ini sudah ada di video sebelumnya, teman-teman tinggal cari aja ya, supaya bisa lebih paham. Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan ketika memang kondisinya sedang bekerja secara terikat ya di perusahaan ataupun di pabrik dan sejenisnya begitu ya. Jadi intinya adalah hindari kerja secara kontrak dengan orang lain, dan hindari juga menerima orderan custom, karena kalau orderan custom itu biasanya ada deadline, dan deadline-nya ya otomatis kita akan ngerasa dikejar-kejar waktu, khawatirnya nantinya hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau mau aman, kita juga dari desain juga tetap dapat pendapatan, dari kerja secara formal juga tetap dapat pendapatan. Nah caranya bermain di 3 sektor ini. Oke ya, paham ya, kurang lebihnya seperti itu intinya. Oke, kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, teman-teman tinggal ketikkan aja di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana mengenai hal yang sudah dibahas. Kalau memang ada hal yang memang kurang paham yang ingin didiskusikan kembali. Oke, itu aja dulu pemaparan video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.